Selatan. Aina. Nama itu kini menghantui Andara. Bahkan wajahnya pun terekam jelas dalam otak wanita itu. Pun saat ini, ketika dia sibuk menyiapkan segala tetek bengek untuk kedua putri dan suaminya. "Mama, pulang sekolah nanti Kasih disuruh main ke rumah Raras, boleh nggak, Ma?" tanya si sulung ketika Andara sedang menumis sayuran. "Terus adikmu nanti gimana?" Andara mematikan api kompor lalu memandangi putrinya. Kasih tampak berpikir. Cinta boleh ikut deh kalau dia mau," ujarnya melirik Cinta yang masih mengerjakan PR di meja makan. "Cinta mau?" seru gadis kecil itu tanpa berpaling dari bukunya. "Raras nggak apa-apa kalau Cinta ikut ke rumahnya. Nanti Kasih tanya Raras dulu, boleh pinjam HP Mama ya? Kasih mau WhatsApp mamanya Raras dulu." Andara mengangguk dan Kasih langsung berlari menuju kamar Andara. Setengah melamun, Andara memandangi punggung putrinya yang berlari sambil melompat-lompat. Saat ini umur Kasih baru 6 tahun, sedangkan Cinta belum genap 5 tahun. Meski usia mereka tidak terpaut jauh, tapi tanggung jawab Kasih sebagai seorang kakak sangat membanggakan. "Kamu sakit, Dek?" Andara mengerjap kaget. Baru menyadari Raffi sudah ada di depannya. Dia cepat-cepat menggeleng. Kemudian berbalik mengambil piring dan meletakkan tumisan sayurnya di atas benda itu. Dada wanita itu berdetak lebih kencang dari biasanya, bercampur dengan rasa nyeri yang diam-diam menyelusup di hatinya. Ingin sekali dia menanyakan soal Aina, tapi "Hari ini aku pulang cepat," senyum Raffi penuh misteri. Dia menghampiri Cinta dan duduk di sampingnya. "Sudah selesai PR-nya?" tanya Raffi pada gadis kecil itu. "Dikit lagi, Pak." "Kamu mau pulang cepat?" Andara memastikan. Senyum Raffi semakin lebar. "Ya, kita keluar nanti malam ya, biar anak-anak sama Bude Lastri saja. Mas sudah bilang kok sama Bude Lastri." Bude Lastri tetangga mereka yang terdekat, sekaligus orang yang membantu-bantu pekerjaan rumah Andara. Sudah seperti saudara bagi Andara dan Raffi. "Memangnya ada apa kok anak-anak harus dititipkan?" Andara bertanya gundah sambil membantu Kasih merapikan buku. Terpikirkan jika Raffi berniat mengungkapkan hubungannya dengan Aina dan ingin meninggalkannya. Karena itulah dia hanya mengajak Andara. "Kamu lupa, hari ini kan wedding anniversary kita yang ke-6. Andara mengangkat kepalanya. Dia tidak ingat sama sekali jika hari ini hari ulang tahun pernikahan mereka. Raffi terkekeh. "Sudah kuduga, kamu pasti lupa," ujarnya geli. "Maaf Mas, aku benar-benar lupa," kesal Andara merasa tidak enak. "Gak apa-apa kok. Tapi jangan sampai lupa nanti buatin kue kesukaanku ya." Andara mengangguk. Senyum tipis terulas di bibirnya. Diam-diam dia memperhatikan Raffi. Di matanya, suaminya itu tidak pernah berbuat kesalahan. Dia selalu seperti ini, baik dan penuh perhatian pada Andara. Apa mungkin pria sebaik Raffi berselingkuh? Senyum Andara berubah kecut saat mengingat puluhan foto Aina yang tersimpan di email suaminya. Dia melihat foto itu satu persatu semalam. Jelas sekali itu bukan foto yang diambil dalam kurun waktu pendek. Foto itu kumpulan dari foto-foto lama dan foto-foto baru. Buat apa Raffi menyimpannya? Dan screenshot percakapan mereka, seolah suaminya ingin mengabadikan apapun yang berhubungan dengan Aina. "Kamu beneran gak sakit?" tanya Raffi cemas. Dia melihat ada yang berbeda dengan istrinya. "Enggak Mas, mungkin cuma capek, tapi nanti juga baik lagi," taut Andara sambil menyiapkan sarapan dengan cekatan. Dia memanggil Kasih yang segera bergabung dengan mereka. Sementara Raffi dan kedua buah hatinya makan, Andara menyiapkan bekal untuk Kasih dan Cinta, lalu memasukkannya ke tas masing-masing. Kemudian dia menyiapkan bekal untuk Raffi, membuatkan kopi di termos kecil yang selalu dibawa suaminya ke tempat kerja. Raffi lebih suka kopi buatan Andara daripada membeli atau membuat sendiri di kantor. Diam-diam Raffi memperhatikan Andara, semakin merasakan jika hari ini wanita itu terlihat berbeda.
Dia terlihat murung dan kusut. Meski senyum lembut masih selalu menghiasi wajahnya, namun senyuman itu tidak sampai ke mata seperti biasanya. Dia juga lebih banyak diam pagi ini. Tidak ada celoteh riangnya yang menceritakan kejadian-kejadian lucu di toko kue kemarin. Dinding ponselnya mengalihkan perhatian Raffi. Dia segera mengeluarkan benda itu dari saku, mengenali nada khusus yang sengaja ia pasang untuk seseorang. Aina, siang ini jadi nganter Ai, Mas? Raffi melirik istrinya sekilas, mengetik dengan cepat untuk membalas pesan dari Aina. Raffi, ya, tapi aku nggak bisa lama. Kemudian ia mematikan telepon dan memasukkan kembali ke sakunya. Dia tidak menyadari jika mata Andara terpaku memperhatikan gerak-geriknya. Raffi melambaikan tangan pada Andara. Wanita itu tidak membalas seperti biasanya, buru-buru berbalik dan masuk ke dalam rumah. Raffi menghela nafas. Ada yang salah dengan Andara, tapi kenapa? Ayo jalan, Pak, Kasih mengingatkan papanya. Iya, jawab Raffi sambil melajukan mobil, mengantarkan kedua putrinya ke sekolah sebelum menuju kantor. Setelah mengantar Kasih dan Cinta, Raffi menepikan mobilnya ke pinggir jalan, menyalakan kembali ponselnya dan melihat ada pesan balasan dari Aina. Aina, iya, nggak apa-apa. Ai tahu kok hari ini Mas ada janji sama Mbak Andara. Biar nanti pulangnya Ai naik Gojek saja. Raffi langsung membalasnya. Jangan, nanti aku tungguin sampai selesai. Aku sama Andara perginya malam. Begitu pesan terkirim, Raffi bisa melihat kalau Aina sedang online. Aina, oke Mas, makasih ya, emot hati. Raffi, emot hati. Aina, Mas lagi di mana? Raffi, di mobil, mau berangkat kerja. Aina, jangan nyetir sambil main HP, bahaya, emot marah. Raffi, emot menyeringai. Enggak kok, ini Mas berhenti dulu. Aina, kok berhenti? Nanti kalau telat sampai kantor gimana? Raffi, nah lo, serba salah deh. Aina, emot tertawa sampai keluar air mata. Iya, pokoknya sekarang Mas lanjutin perjalanan, hati-hati di jalan ya. Raffi, iya sayang. Aina, emot mencium dengan pipi memerah. Raffi tersenyum lebar, berniat mengirimkan emot balasan. Tapi mendadak jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat banner chat dari istrinya. Dia langsung meninggalkan chat Aina dan membuka pesan dari Andara. My wife, sudah sampai kantor? Raffi, iya, baru sampai tempat parkir nih, aku masuk dulu ya. My wife, oke. Raffi mengirimkan emoji jempol, kemudian keluar dari WhatsApp. Dia menyalakan mesin mobil lalu melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Raffi meraih tisu dari dashboard dan mengelap keringat dingin yang menetes di dahinya. Detak pada jantungnya terasa lebih cepat. Rasa tegang pun menyelinap ke dalam perutnya hingga membuat pria itu mulas. Dia merasa seolah baru saja terpergok mencuri. Perasaan bersalah menyelusup ke dalam hatinya. Aina, dia seorang yang pernah sangat berarti bagi Raffi, mungkin masih hingga sekarang. Hal yang menjadi alasan Raffi tidak bisa begitu saja menolak ketika sosok wanita itu kembali hadir dalam kehidupannya, meski sudah ada Andara dan dua putrinya. Raffi tidak berniat selingkuh, sama sekali tidak. Setahun yang lalu, Aina, wanita yang berusaha ia lupakan, tiba-tiba muncul di depannya, menangis karena baru saja diceraikan suaminya. Wanita itu divonis mandul oleh dokter. Dan suami beserta keluarganya terpaksa mengembalikan Aina pada orang tuanya. Hari itu, Raffi memeluk Aina, menampung air mata wanita itu di bahunya. Lalu terjadilah hal yang tidak pernah ia inginkan. Dia mencium bibir Aina. Hanya sebuah ciuman. Ciuman yang sedikit panas dan membara, tapi tidak berlanjut kemana-mana. Setelah kejadian itu, Raffi banyak menghabiskan waktu dengan melamun. Rasa bibir Aina yang ia cium saat itu tidak pernah bisa ia lupakan. Pun dengan lidahnya yang mungil dan lembut, dengan ragu-ragu menjelajah mulut Raffi. Hanya dengan memikirkannya saja, Raffi merasa panas dingin. Lalu pertemuan demi pertemuan pun berlanjut.
Tidak ada ciuman lagi, tidak ada komitmen apapun di antara mereka. Hanya ada obrolan-obrolan di ruang chat yang semakin intens, membuat mereka tidak canggung lagi menggunakan kata sayang satu sama lain. Begitupun dengan mengirimkan emocium atau hati. Namun hal tersebut hanya berlangsung selama beberapa bulan. Semakin lama kedekatan mereka semakin intim. Hingga ketika kemudian terjadi ciuman yang kedua kalinya, Raffi merasa tidak apa-apa, sedikit bersenang-senang, asal Andara tidak pernah tahu. Aina sangat cantik, dan kenangan Raffi akan wanita itu di masa lalu masih melekat erat dalam otaknya. Puncaknya ketika mereka memutuskan untuk pergi ke hotel, tanpa Raffi sadari jika dia baru saja menandatangani surat kehancuran.